Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 karakter manusia yang digambarkan di dalam Al-Quran. Dan uniknya lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan 3 nama-nama hewan, nama-nama binatang yang kalau dikelompokkan menjadi serangga-serangga kecil. Ini dalam Al-Quran bukan hanya ayatnya saja, tetapi menjadi nama-nama surah dalam Al-Quran. Ada semut, Allah abadikan menjadi 1 nama surah dalam Al-Quran, yaitu surah An-Naml. Laba-laba, Allah abadikan di dalam Al-Quran menjadi 1 nama surah dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut. Dan yang ketiga, ada 1 nama surah dalam Al-Quran, dan ini juga ada kaitannya dengan karakter manusia, yaitu lebah, yang Allah abadikan dalam Al-Quran menjadi 1 nama surah dalam Al-Quran, surah An-Nahl. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan 3 hewan kecil ini, atau 3 serangga kecil ini dalam Al-Quran? Oh, ternyata ada banyak sekali kemiripan, kesamaan, analogi dengan karakter-karakter kita sebagai manusia. Semut, ternyata semut itu apabila sudah menggigit, terkadang gigitannya itu bisa menimbulkan luka. Dan bahkan yang lukanya itu kalau kita korek, kita garuk, itu bisa lama-lama menjadi koreng, dan koreng ini bisa membekas lama. Manusia yang berkarakter seperti halnya semut itu adalah manusia yang suka menyakiti orang-orang di sekelilingnya, baik secara verbal dengan kata-kata ataupun secara mental, dan dia tidak mau meminta maaf, bahkan sampai terbawa mati. Semut itu kalau dia memakan suatu makanan, makanan ini ditumpuk-tumpuk seakan-akan hidup semut ini akan lama. Padahal berapa sih usia dari seekor semut? Tapi seakan-akan dia menimbun-nimbun makanannya itu lama. Sama dengan manusia yang berkarakter seperti halnya semut. Manusia ini tidak menyadari bahwa Rasulullah bersabda, Al-umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang 80, kalau ada yang 90 atau 100, alhamdulillah, ini adalah anugerah dari Allah yang patut disyukuri. Tetapi apabila ada manusia yang menumpuk-numpuk hartanya, dia tidak pernah berbagi kepada sesama. Inilah yang disebut dalam surah Al-Humazah, alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu annama lahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah. Dia menumpuk-numpuk hartanya seakan-akan dapat mengekalkannya, dan semua harta itu nantinya layumbadanna fil hutamah, akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dan ternyata kalau kita kaji lagi, kita baca lagi surah An-Naml itu, ternyata isinya berisi tentang kisah-kisah Korun, tentang kisah-kisah Harun, tentang kisah Haman, Korun, Fir'aun, dan Haman. Ini adalah simbol orang-orang yang punya jabatan. Fir'aun, orang yang punya jabatan, punya tahta, tetapi dia sombong dengan hartanya, sombong dengan tahtanya. Allah tenggelamkan Fir'aun dengan seluruh kesombongannya. Korun, ini adalah orang kaya yang karena saking kayanya itu gemboknya saja, kuncinya tidak bisa dibawa oleh manusia, harus dipikul oleh kudanya. Bukan hanya 1, tapi 2. Dan ada Haman, simbol, contoh orang yang telah diberikan anugerah ilmu, tetapi dia sombong dengan keilmuannya. Dia punya ilmu tapi tidak pernah menyebarkannya, bahkan tidak pernah mengamalkannya, dan Allah tenggelamkan Haman dengan kesombongannya. Artinya, orang yang berkarakter seperti halnya semut itu adalah orang-orang yang sombong. Yang kedua, Allah juga mengabadikan di dalam Al-Quran, Al-Ankabut,
surah Al-Ankabut yang berarti laba-laba. Menurut para ahli, laba-laba ini dia membuat sarangnya seindah mungkin ternyata untuk menangkap mangsanya. Apapun yang telah menempel di dalam sarangnya, maka akan menjadi makanan empuk untuk laba-laba. Bahkan sampai pasangannya sekalipun, kalau dia sudah terjerat menempel di dalam sarangnya, maka akan menjadi makanan empuk untuk pasangannya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam ayatnya, wa inna awhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya rumah atau sarang pertahanan yang paling mudah rusak, paling mudah rapuh adalah sarangnya laba-laba. Artinya, orang yang tidak punya prinsip, yang imannya mudah goyah, itu adalah prinsipnya laba-laba. Di mana ada kesenangan dia ikut ke sana. Kalau di sini ada kesusahan maka dia akan lari dari sebelah sini. Dan yang ketiga, ada karakter binatang kecil yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Menjadi satu nama surah dalam Al-Quran, lebah, surah An-Nahl. Dan inilah yang oleh Rasulullah abadikan juga di dalam salah satu hadisnya. Rasulullah bersabda, masalul mu'min kamasalin nahl. Perumpamaan seorang mukmin yang sebenarnya, perumpamaan seorang mukmin yang sejatinya, itu adalah seperti perumpamaan lebah. Menurut para ahli, lebah ini dia selalu memakan saripati bunga yang terbaik. Dan ketika saripati bunga itu dihisap, maka kembang itu, bunga itu tidak mudah layu. Artinya apa? Orang yang berkarakter seperti halnya lebah, ini adalah orang yang tidak pernah memakan hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Ketika dia tinggal di suatu tempat, dia berada di suatu daerah, maka tempat itu, daerah itu, wilayah itu akan harum dengan adanya dia. Akan ramai, tidak pernah akan tercemar. Inilah manusia yang berkarakter seperti halnya lebah. Dan lebah yang dikeluarkan oleh lebah itu adalah propolis dan madu. Yang kita tahu sendiri betapa madu dan propolis itu sangat bermanfaat untuk manusia. Madu yang kita minum itu akan menjadi sumber energi, bahkan menjadi sumber kesehatan untuk kita. Dan manusia yang berkarakter seperti halnya lebah adalah manusia yang memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Sesuai dengan hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat untuk orang lain di sekitarnya. Inilah 3 karakter manusia yang dianalogikan, yang disamakan, hampir mirip dengan binatang-binatang kecil yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bukan hanya dalam ayatnya, tetapi menjadi nama-nama surah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi karakter-karakter yang seperti halnya Rasulullah sebutkan, menjadi karakter lebah. Masalul mu'min kamasalin nahl. Perumpamaan mukmin yang sebenarnya adalah seperti perumpamaan lebah yang bisa memberikan orang-orang di sekitarnya manfaat yang terbaik dari apa yang dia miliki. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.